Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik sudah siap memuji Tuhannya? Wah, pasti semuanya udah pada siap ya. Kalau udah siap, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Adik-adik semua dibuka ya suaranya. Dalam hidupku
seperti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini, kalau kami boleh kembali lagi beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat, itu semua berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan buat kami, buat mama papa kami, buat semua anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, suara kami, semua anggota tubuh kami, untuk kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, tetap semangat ya memuji Tuhan ya walaupun di rumah. Kita mau naikkan pujian KASIH. Semua pakai gerakan ya di rumah masing-masing. Kita mau sambung pujian kita, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja.
siapkan hati kita sudah selesai memuji Tuhan ya. Siapkan hati adik masing-masing ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya berikan sikap yang manis. Kita mau katakan, ku tetap setia.
tunggu semuanya sampai adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kalau sudah, adik-adik boleh ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu, penyertaan-Mu buat kami, hingga kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan Yesus, bahkan kami boleh melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hati kami, telinga kami Tuhan, sehingga beritaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh tanam dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Anin pada pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat pada pagi hari ini. Pada saat ini, Kak Anin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan bisa membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Anin pada cerita sekolah minggu pada pagi ini. Saat ini, Kak Anin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Yohanes Pembaptis. Tahukah adik-adik bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama dan diberitahukan terlebih dahulu oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, sebelum kelahirannya? Kita mulai ceritanya ya adik-adik. Seperti Kak Anin beritahukan di awal, nama dari ayah Yohanes Pembaptis adalah Zakaria. Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang merupakan keturunan Harun. Istri Zakaria bernama Elisabet yang juga berasal dari keturunan Harun. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi adik-adik, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ia dipilih melalui undi, sebagaimana lazimnya, untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Setelah Zakaria berada di dalam bait suci, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat itu berkata kepadanya, "Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, dan ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi,
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Zakaria menuliskan nama anaknya Yohanes di sebuah batu tulis. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata memuji Allah. Waktu terus berjalan, dan Yohanes pertama besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sesungguhnya adik-adik, Yohaneslah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Pada waktu itu, Yohanes dicirikan dengan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Tetapi Yesus menjawabnya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Demikianlah adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di awal pelayanan Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah dan kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Adik-adik, ada 3 fakta penting di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis membaptis Mesias sebelum Mesias memulai tugas pelayanannya di dunia. Dan yang kedua, Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan Yesus untuk mempersiapkan umat yang layak bagi pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Mesias atau anak Allah dan juga sebagai anak domba Allah kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Sekarang kalian mengajak adik-adik semua untuk merespon firman Tuhan. Waktunya kita untuk berdoa. Kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan mulai berdoa. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman tersebut tertanam dan tersimpan di dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, seperti halnya Bapak Yohanes yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani pada sekolah minggu hari ini, dan berkati juga kami semua. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Welcome to Bible Fun Facts. Halo adik-adik yang hebat. Bible Fun Facts kita minggu ini kira-kira tentang apa ya? Yuk, dengarkan dengan baik. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet.
Bapak Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya akan apa yang disampaikan malaikat Gabriel tentang istrinya Elisabeth yang akan mengandung anak laki-laki. Ibu Elisabeth adalah saudara Ibu Maria, Ibu Yesus. Karena itu, Yohanes Pembaptis dan Yesus masih memiliki hubungan keluarga. Begitu spesialnya hubungan mereka, sampai-sampai Yohanes Pembaptis yang saat itu masih berada dalam rahim ibunya melonjak kegirangan ketika dikunjungi oleh Ibu Maria. Yohanes Pembaptis lahir sekitar 6 bulan sebelum Yesus dilahirkan. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun sampai kepada hari ia harus memulai pelayanannya. Pakaiannya adalah jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis dipanggil untuk sebuah misi, yaitu mendahului Tuhan Yesus Kristus untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ia adalah seorang yang secara tegas menyerukan pertobatan dan baptisan kepada semua orang. Dan ialah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Pada akhir hidupnya, Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara karena menyatakan dosa Raja Herodes dengan Herodias. Herodias dendam kepada Yohanes Pembaptis dan ia menyuruh anaknya meminta kepala Yohanes di hari ulang tahun Herodes. Kematian Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi karya keselamatan melalui Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah pahlawan iman Kristus sejati yang setia sampai akhir hidupnya. Sekian Bible Fun Facts kita kali ini. Sampai jumpa di Bible Fun Facts selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.